wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelumnya Ibu mohon maaf karena video Ibu nggak muncul nih dari pagi, kayaknya ada trouble di laptopnya. Backgroundnya muncul tapi videonya nggak muncul, nggak tahu kenapa. Baik, teman-teman semuanya, alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah teman-teman semuanya, setelah kemarin satu semester kita melewati semester genap bersama ya, sekarang masuk di semester ganjil pada level yang lebih tinggi. Teman-teman sudah semester 5, gak kerasa daring sudah berapa lama ya? Bosan ya? Hampir 2 tahun. Tapi iya, tapi semoga tetap semangat lah bagaimanapun kondisinya, dan harapannya kalau memang edarannya betul, dan ya sebenarnya edarannya betul gitu, tapi menyesuaikan kondisi, di pertemuan-pertemuan terakhir kita bisa kuliah tatap muka offline. Nah, selamat datang di mata kuliah Ibu Pengembangan Masyarakat Desa dan Kota sebagai salah satu mata kuliah aplikasi dari teori-teori pengembangan masyarakat, sosiologi desa kota, dan juga mata kuliah lain yang sebelumnya sudah teman-teman dapatkan di semester 3 dan semester 4. Mata kuliah pengembangan masyarakat desa dan kota ini adalah mata kuliah yang sifatnya applied science, jadi selain teoritikal juga lebih pada ilmu terapan gitu. Jadi nanti mengarahkan teman-teman untuk sudah bisa lebih mengarah pada praktek-praktek pengembangan masyarakat dan dispesifikan untuk masyarakat desa kota dalam arti luas gitu. Oke, boleh ada yang membantu untuk bisa memimpin doa sebelum kita mulai perkuliahan pertama hari ini? Saya, Bu. Oke, boleh Egi, silahkan. Baik, untuk berjalannya perkuliahan pada kesempatan kali ini, alangkah baiknya kita berdoa dengan bacaan suratul Fatihah. Al-Hadiniya wala kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga dengan pembacaan suratul Fatihah bisa berjalan dengan lancar. Silakan saya kembalikan lagi kepada Ibu. Baik, terima kasih Egi. Egi masih di pesantren, Gi? Alhamdulillah masih, Ibu. Oke, adem ya kalau Egi yang mimpin doa ya. Alhamdulillah, terima kasih. Ansar jangan ketawa, Ansar. Nanti gantian. Jakarta kayaknya lebih panas dibanding Majalengka kan? Iya, Bu, benar, Bu. Oke. Oke, baik teman-teman semua, terima kasih atas antusiasmenya. Saya apresiasi sekali kelas ini sudah sangat tepat waktu gitu, sangat tepat waktu, dan semoga kebiasaan tepat waktu itu akan terus berjalan sampai nanti-nanti, tidak hanya di perkuliahan tapi juga di kehidupan sehari-hari. Hal yang sering kita lupa bahwa orang Indonesia itu sering lebih menghormati atau memaklumi orang yang telat gitu, sehingga pada acara-acara tertentu itu sering disebutkan, ntar dulu ya kita nunggu yang lain join dulu, ntar dulu ya kita mulainya nunggu yang lain datang dulu gitu. Kita sering lupa bahwa yang hadir tepat waktu itulah yang seharusnya diapresiasi lebih. Jadi saya terima kasih sekali untuk kelas 5A ini, semoga bisa bertahan seterusnya dan teman-teman juga bisa mempertahankan semangat serta etos kerja yang baik gitu ya. Kemarin sepertinya semester 4 banyak yang terlena tuh. Entah karena apa, karena jenuh ataupun karena banyak hal yang harus ditanggung gitu. Tapi semoga semester 5 ini sebagai semester peralihan sebelum teman-teman nanti berkutat dengan hal-hal yang terkait dengan tugas akhir, teman-teman bisa lebih mengaktualisasikan kemampuan teman-teman untuk
bisa lebih lagi, lebih baik lagi, dan memberikan kontribusi yang banyak untuk masyarakat gitu. Baik, dari Google Classroom kemarin Ibu sudah posting RPS, sudah di-download ya? Sudah Bu, alhamdulillah. Oke, ya. Nah, untuk pertemuan pertama ini Ibu akan menjelaskan ruang lingkup apa sih yang akan kita pelajari selama 1 semester ke depan gitu. Dan sebagai informasi, segala bentuk aktivitas yang terkait dengan perkuliahan ini difokuskan di Google Classroom. Tujuannya supaya lebih terorganisir dokumentasinya dan teman-teman kapanpun bisa mengakses gitu, dibanding menggunakan WA yang bisa saja dokumennya sebulan kemudian sudah tidak bisa dibuka. Nah, hari ini Ibu akan mencoba menjelaskan dalam 1 semester ke depan kita belajar apa saja gitu. Saya percaya bahwa teman-teman dari kelas 5A ini adalah teman-teman yang kompeten. Dari hasil perkuliahan sebelum-sebelumnya juga relatif baik, dan semoga itu bisa bertahan. Jadi beberapa hal yang nanti perlu teman-teman perhatikan adalah tadi sudah saya sampaikan di awal bahwa pengembangan masyarakat desa kota ini adalah applied science. Jadi mata kuliah terapan sebagai keahlian utama, salah satu keahlian utama dari keterampilan teman-teman di jurusan pengembangan masyarakat Islam gitu. Jadi tataran yang nanti disampaikan juga lebih mengarah kepada bagaimana teman-teman mengambil langkah keputusan serta tindakan ketika melakukan kegiatan pengembangan masyarakat, baik untuk masyarakat perdesaan maupun masyarakat perkotaan. Nah, untuk mencapai ke sana, kita mulai dari tataran yang luas dulu, tataran yang luas sampai nanti kita bicara soal bagaimana keterkaitan desa dan kota dalam pembangunan dalam konteks pengembangan masyarakat. Kalau sebelumnya di sosiologi desa kota itu kan ada juga keterkaitan desa kota, tapi lebih ke arah wilayah, bagaimana desa itu sebagai supplier dari kebutuhan masyarakat di perkotaan gitu. Tetapi ini lebih ke arah pada kebijakan pembangunan serta implementasi dari program atau kegiatan pengembangan masyarakat. Nah, hari ini kita masuk di pertemuan yang pertama ya, Kemudian selanjutnya nanti di minggu yang akan datang kita akan mempelajari persoalan globalisasi pembangunan dan pengembangan masyarakat. Bagaimana perubahan atas paradigma pembangunan yang sebelumnya berawal dari production center development, kemudian berubah menjadi paradigma baru yaitu people center development, itu tidak terputus dari banyak sekali kebijakan, tidak hanya di level lokal nasional, tetapi juga di level global. Jadi misalnya sekarang ya pembangunan manusia itu juga diukur dari SDGs. SDGs yang 17 itu sampai tahun 2030. Jadi pembahasan tentang globalisasi, tentang pembangunan, tentang pengembangan masyarakat itu juga melihat secara holistik bagaimana sih sebenarnya awal mula pengembangan masyarakat ini didengungkan selain dari pengertian dan teorinya gitu. Dalam tataran global dan di masa kini itu seperti apa. Nah, kemudian berangkat dari situ kita masuk ke sesuatu yang lebih mengkerucut lagi yaitu problem masyarakat modern. Mengapa masyarakat modern? Di kelas satunya, kelas 5B kemarin bertanya, kok kita tidak bicara tentang masyarakat tradisional, kita tidak bicara tentang masyarakat desa saja atau masyarakat kota, mengapa disebut dengan masyarakat modern? Hal yang perlu dipahami adalah bahwa ada transformasi perubahan sosial masyarakat, mulai dari masa yang dulu disebutnya primitif, tradisional, kemudian sampai ke masa modern setelah ada industrialisasi. Nah, kita akan mencoba membahas bahwa terdapat perubahan dari masyarakat yang dulunya itu berburu meramu, kemudian mulai mengenal pertanian yang kemudian menciptakan satu pola ladang berpindah. Setelah pola ladang berpindah itu kemudian berubah menjadi
pola pertanian menetap, kemudian setelah itu mulai mengenal mesin sebagai masa pra-industri, dan setelah itu masuk ke masa industrialisasi, lalu sekarang sudah ke arah modernisasi yang lebih masif gitu, kita akan membahas itu. Nah, dari kontinum perubahan masyarakat itu, kita akan melihat apa sih sebenarnya problem masyarakat modern, dan itu tidak hanya spesifik untuk masyarakat perkotaan saja atau masyarakat pedesaan saja gitu. Jadi, lebih umum ke permasalahan yang melingkupi keduanya. Kita akan bahas apa saja problem masyarakat modern, kemudian nanti kita bisa menentukan juga kira-kira dengan problem yang seperti itu, intervensi seperti apa sih yang bisa dilakukan gitu, baik oleh pekerja atau organisasi pengembangan masyarakat atau oleh pihak lainnya. Setelah itu, kita akan mencoba memahami pelan-pelan gitu bahwa dalam setiap proses kehidupan manusia, entah itu tadi ya yang dari pola primitif, kemudian ladang berpindah, kemudian menetap, industrialisasi gitu, itu terdapat sebuah perubahan yang terus-menerus sebagai sebuah keniscayaan, sebagai sesuatu yang abadi gitu. Ada perubahan sosial, perubahan ekonomi, serta perubahan lingkungan atau ekologi. Nah, itu dibahas bagaimana perubahan-perubahan itu terjadi dalam lingkup desa dan kota dan keterkaitan keduanya gitu. Bagaimana suatu kota ketika sudah semakin jenuh, misalnya sekarang Jakarta sudah sedemikian jenuh, kemudian ada wacana pemindahan ke ibu kota negara baru, lalu itu juga mempengaruhi banyak sekali aspek, tidak hanya di lokasi tujuan di Kalimantan, tetapi juga di Jakarta gitu. Ada perubahan-perubahan sosial yang tidak direncanakan dari proses yang dilakukan itu, sampai pada batas perubahan-perubahan ekonomi dan juga ekologi, apalagi di wilayah yang akan dituju. Jadi itu juga berpengaruh gitu, bagaimana nanti akan melakukan intervensi kegiatan pengembangan masyarakat pada misalnya masyarakat-masyarakat yang termarginalisasi oleh proses-proses pembangunan itu gitu. Dan teman-teman diharapkan bisa mencoba untuk menggali dan memahami hal-hal tersebut. Lalu pada pertemuan 5 ke 6 kita akan spesifik membahas tentang pengembangan masyarakat dalam pembangunan perdesaan, karena konteksnya kita berada di wilayah NKRI, jadi konteks pengembangan masyarakat baik di bidang pembangunan perdesaan maupun perkotaan kita hubungkan dengan aspek kebijakan, kita hubungkan dengan aspek sosial ekonomi lokal, yang artinya kita juga melihat nilai-nilai kearifan lokal dan tradisional atau adat. Dan bagaimana sih sebenarnya itu berlangsung gitu, baik dinamikanya di wilayah perdesaan maupun perkotaan. Nah, selepas dari itu, kita bicara soal lingkungan hidup dan pengembangan masyarakat. Saya lupa apakah saya pernah menyampaikan atau belum gitu. Ada tipikal-tipikal keterkaitan antara manusia dengan lingkungannya. Jadi ada yang selaras dengan alam, kemudian ada yang pasrah terhadap alam, ada juga yang melawan alam gitu. Nah, kondisi-kondisi seperti itu harus diapakan gitu. Misalnya, ketika saya ke daerah transmigrasi di Sulawesi Barat, itu adalah sebenarnya itu adalah bagian dari sebuah program yang dicanangkan untuk pengembangan masyarakat gitu. Tetapi program itu berhadapan dengan kondisi lingkungan juga, kondisi lingkungan hidup, di mana diperlukan membuka hutan ratusan hektar untuk bisa menciptakan satu pemukiman baru yang tujuannya sebagai lokasi tempat tinggal penduduk yang berasal dari wilayah Jawa. Nah, hal itu tentu saja menjadi dilematis gitu, karena di satu sisi mempertahankan lingkungan hidup sebagai satu habitat ya, habitat makhluk hidup baik tumbuhan maupun hewan, apalagi jika tumbuhan atau hewan itu sifatnya endemik gitu. Nah, itu juga menjadi problem. Nah, hal yang seperti itu kan perlu satu jalan tengah ya, satu jalan tengah, dan itu dilakukan oleh salah satunya adalah para pekerja pengembangan masyarakat maupun organisasi yang terlibat atau bergerak di bidang pengembangan masyarakat. Setelah itu kita akan UTS di pertemuan ke-8. UTS itu teman-teman akan mengulas kembali pertemuan ke-2 sampai ke-7. Nanti bisa
mengukur bagaimana sih keterpahaman teman-teman dalam konteks yang global gitu, dalam konteks yang lebih luas untuk memahami pengembangan masyarakat desa dan kota ini. Ya, harapannya sih tidak sekedar misalnya dikasih kasus ya tidak sekedar copy paste dari kasus itu, tetapi memang sudah bisa menganalisis gitu, karena levelnya teman-teman di semester 5 harusnya sudah bisa menangkap ketika ada sesuatu persoalan, pilihannya adalah bagaimana teman-teman bisa memberikan solusi atas persoalan itu gitu dari sudut pandang yang sudah teman-teman dapatkan dari berbagai mata kuliah yang sudah dipelajari. Oke, itu sampai UTS. Kemudian dari 9 sampai 14 itu relatif sangat sangat praktikal. Sangat praktikal terkait dengan pembahasan-pembahasan pengembangan masyarakat, yaitu yang ke-9 tentang pemberdayaan dan partisipasi warga komunitas. Jadi tadi di pertemuan ke-7 kita sudah membahas tentang lingkungan hidup dan pengembangan masyarakat. Di pertemuan ke-9 kita pertajam lagi. Kita bisa mencari kasus-kasus pemberdayaan atau kegiatan pemberdayaan di berbagai wilayah di Indonesia. Kita khususkan di Indonesia saja dulu. Kemudian kita bisa melihat bagaimana sih sebenarnya unsur-unsur pemberdayaan dan partisipasi warga komunitas. Kita nanti bicara soal tangga partisipasi yang ada 9 tangga. Kemudian kita melihat untuk program-program tertentu apakah partisipasinya itu memang partisipasi murni atas keterlibatan dan keinginan warga, atau ternyata itu adalah partisipasi yang sifatnya kursif, dipaksakan, terlihat seperti partisipasi tetapi semu. Dan itu kita bisa lihat di berbagai program, terutama program pemerintah ya, karena sifatnya top down gitu. Kita akan belajar di pertemuan yang ke-9. Kemudian pada pertemuan yang ke-10 kita akan belajar bagaimana sih sebenarnya proses-proses pengorganisasian komunitas. Sedikit bercerita, terakhir Ibu terlibat dengan dua komunitas yang dicoba untuk bisa bisa memberikan satu kontribusi khusus untuk konservasi. Nah, konservasinya adalah konservasi habitat. Satu di Nusa Tenggara Timur itu adalah habitat penyu dan juga dugong. Kemudian di Wakatobi itu habitatnya adalah hiu. Nah, bagaimana sebenarnya konteks ketika kita mengorganisasikan komunitas yang secara manusiawi ya, kebutuhannya adalah memenuhi kebutuhan hidup. Kebutuhan hidup itu dari sisi pemenuhan kebutuhan pokok terutama gitu. Nah, ketika bicara soal kebutuhan pokok, sandang, pangan, papan itu kan tidak terlepas dari bagaimana cara mereka memiliki mata pencaharian, memiliki nafkah gitu. Sedangkan di satu sisi mereka dibenturkan juga dengan kebutuhan konservasi habitat itu gitu. Selama ini misalnya di Sulawesi Tenggara itu mereka adalah para pemburu hiu, pemburu ikan hiu. Jadi ikan hiu diburu, kemudian setelah itu diolah menjadi ikan asin dan siripnya itu dijual sampai ke luar negeri. Bahkan mereka mencari ikannya itu sampai perairan Australia gitu. Nah, proses-proses yang seperti itu harus dipahami oleh para pekerja komunitas, organisasi pengelola pengembangan masyarakat, itu sebagai sebuah proses yang tidak bisa didiamkan. Artinya, apa yang sudah menjadi kebiasaan masyarakat itu juga harus digali, mengapa mereka melakukan hal itu, gitu. Sehingga ketika kita melakukan pengorganisasian, nanti teknik-tekniknya akan kita pelajari, itu bisa memberikan dampak yang signifikan baik bagi kebutuhan masyarakat maupun bagi kebutuhan konservasi. Itu di pertemuan yang ke-10. Nah, di pertemuan yang ke-11 kita akan belajar tentang peranan pekerja dan organisasi pengelolaan pengembangan masyarakat. Siapa sih pekerja pengembangan masyarakat gitu? Pekerja pengembangan masyarakat adalah kita semua yang nantinya atau sekarang gitu sudah mulai bergelut dengan berbagai aktivitas yang terkait dengan peningkatan kapasitas masyarakat dari yang tidak berdaya menjadi berdaya. Kemudian siapa organisasi pengelola pengembangan masyarakat? Banyak sekali organisasi yang mungkin teman-teman juga sudah familiar. Contohnya kalau di Cirebon ada misal Dompet Duafa, ada LSM yang bergerak di bidang HIV/AIDS, ada juga yang bergerak untuk
penanggulangan masalah anak jalanan dan seterusnya gitu. Nah, itu hanya sebagian kecil contoh organisasi pengelolaan pengembangan masyarakat gitu. Yang harus dicamkan, dipahami adalah bahwa baik pekerja pengembangan masyarakat maupun organisasi pengelola pengembangan masyarakat, kita itu bukan pelaku utama, tetapi kita adalah manajemen partner dari masyarakat. Nah, masyarakat itu mungkin tidak secara utuh memahami pola-pola manajemen apa yang harus dilakukan, bagaimana cara membangun jejaring yang bagus dengan level yang lebih berada di atas masyarakat dan seterusnya gitu. Tetapi disitulah terdapat peranan kita sebagai pekerja maupun sebagai organisasi pengelola untuk bisa menghubungkan, menjembatani, memberikan satu akses. Kalau di modal sosial itu ada istilahnya linking strategi, jadi disitulah peran kita. Kita ibaratnya tidak sebagai pelaku utama, tetapi kita bisa mendorong proses supaya proses itu berjalan lebih baik, kalau bisa juga lebih cepat gitu. Ada istilah bahwa fasilitator itu sebagai katalis program, katalis itu mempercepat, dan organisasi pengelola juga seperti itu gitu. Jadi membantu apa yang sekiranya bisa berkontribusi untuk masyarakat. Itu disebut sebagai co-management partner. Jadi bersifat kolaboratif. Nah, kemudian dalam proses pengembangan masyarakat itu kan tentu saja dibutuhkan satu kondisi komunikasi yang bagus, komunikasi yang baik. Itu kita pelajari di pertemuan ke-12, yaitu komunikasi sosial dalam pengembangan masyarakat. Apakah komunikasi dengan komunikasi sosial itu berbeda? Berbeda. Dulu pada masa pemerintahan Orde Baru, proses-proses penyampaian informasi tentang program-program yang dicanangkan oleh pemerintah itu ada istilahnya dulu itu Menteri Penerangan, Pak Harmoko dulu, Menteri Penerangan, yang kemudian memiliki satu kanal khusus di TVRI memberikan penyuluhan gitu, dan komunikasi sosial juga salah satunya. Sampai hari ini itu masih bertahan adanya penyuluh-penyuluh di dalam bidang-bidang tertentu, misalnya penyuluh pertanian, penyuluh kehutanan, penyuluh keagamaan gitu. Itu adalah bagian dari aktor komunikasi sosial gitu, bagaimana komunikasi itu menjangkau halayak yang lebih luas, tidak hanya persoalan komunikasi antar personal, diadik, kemudian komunikasi yang sifatnya adalah satu arah gitu, tidak seperti itu. Itu kita pelajari di pertemuan ke-12, kemudian di pertemuan ke-13 kita belajar tentang pengembangan kelembagaan dan modal sosial. Pengembangan kelembagaan atau di istilah yang sering disebutkan gitu, istilah kerennya institutional development, itu juga menjadi bagian yang cukup rumit untuk bisa kita pelajari gitu ya, untuk bisa kita pelajari. Karena selama ini kita bicara soal kelembagaan itu adalah terkait dengan institusi, wujud nyata institusi gitu, yang sebenarnya tidak selalu seperti itu. Ketika kita bicara soal nilai-nilai kearifan lokal nih ya, misalnya kalau di Sumatera sana misalnya ada istilah lubuk larangan. Lubuk larangan itu larangan untuk menjamah wilayah hutan tertentu gitu. Itu adalah bagian dari nilai kearifan lokal. Atau di Baduy itu ada luwung larangan gitu ya, luwung itu hutan. Seperti itu adalah sebuah kelembagaan lokal, kearifan lokal yang kemudian menyatu dengan proses-proses keseharian mereka. Lalu bagaimana jika kelembagaan lokal itu menjadi salah satu tumpuan gitu? Bagaimana sih caranya supaya kelembagaan lokal itu bisa diakui? Bagaimana kelembagaan lokal itu bisa disuarakan ke khalayak yang lebih luas, bisa terdiseminasi, tersampaikan kepada orang-orang yang memiliki kekuatan untuk mengambil kebijakan. Nah, disitulah fungsinya pengembangan kelembagaan dan modal sosial. Jadi modal sosial yang pernah kita ketahui itu ada nilai norma dan networking, nilai norma-norma yang ada di masyarakat, kemudian jejaring masyarakat itu dengan pihak luar, itu bisa berkembang lagi dengan konteks modal sosial yang lain gitu, yaitu ada istilahnya itu bonding, bridging, serta linking.
bagaimana kita menguatkan nilai-nilai kelembagaan lokal, kemudian bagaimana menjembatani kelembagaan lokal itu agar bisa diakui, dan kemudian bagaimana menghubungkan kelembagaan lokal itu dengan level yang sudah jauh lebih stabil gitu. Itu juga menjadi salah satu keterampilan yang kalau teman-teman mau mendalami itu adalah salah satu keterampilan kunci untuk pekerja pengembangan masyarakat. Nah, kemudian setelah kita bicara kelembagaan ya gitu ya, karena ketika bicara kelembagaan, bicara modal sosial itu kan bicara soal interaksi. Nah, interaksi itu sangat rawan dengan konflik. Entah itu konfliknya sifatnya laten, nggak kelihatan, atau bahkan hanya desas-desus, kontravensi, ataupun yang sifatnya nyata, terang-terangan, bahkan sampai mungkin ada ada perang. Ya, perang bukan dalam arti harus tembak-tembakan ya gitu, tapi ada kekerasan, dan itu juga salah satu hal yang perlu dimiliki oleh seorang pekerja pengembangan masyarakat baik di wilayah perdesaan maupun perkotaan adalah pengetahuan tentang manajemen konflik yang basisnya komunitas. Jadi menyelesaikan konflik di dalam komunitas melalui cara-cara yang dimiliki oleh komunitas itu sendiri gitu. Karena ada juga kadang konflik yang kelihatannya selesai di mata hukum positif, tapi tidak pernah selesai di mata hukum lokal gitu, di mata masyarakat. Bagaimana dulu misalnya konflik di Poso, di Ambon itu dikaitkan dengan agama misalnya ya. Tapi ketika ditelusuri lebih jauh lagi, konflik-konflik itu disebabkan oleh perebutan sumber daya. Nah, itu menjadi salah satu yang teman-teman juga perlu perhatikan. Dan yang terakhir di pertemuan ke-15, teman-teman belajar tentang keterkaitan desa dan kota dalam pembangunan tadi yang Ibu sampaikan dalam konteks pemberdayaan masyarakat. Setelah itu UAS. Nah, karena kita basisnya masih masih online, masih daring gitu, Ibu mencoba untuk membuat skema bahwa kita sama-sama harus belajar, harus saling belajar, baik ibu maupun teman-teman gitu. Sehingga nanti dalam prosesnya setiap kali pertemuan, teman-teman akan diminta untuk berkelompok. Jadi kalau sekarang satu kelas itu 28 ya, sekitar 28, bisa dibagi menjadi 28 dibagi sebentar. 28 mana ya? 6 ditambah 7, 13. 28 dibagi 13, jadi ada yang 2 orang, ada yang kebagian 3 orang. Nah, silahkan nanti mohon dibantu, Ainul dibantu untuk menyusun kelompok. Ada 13 kelompok. Jadi setiap kali pertemuan nanti sebelum Ibu memberikan memberikan tambahan gitu ya, tambahan pengetahuan untuk teman-teman, kita belajar bersama-sama. Jadi misalnya minggu depan adalah tentang globalisasi, pembangunan dan pengembangan masyarakat. Silahkan nanti setiap kelompok untuk bisa menerjemahkan makna dari globalisasi, dari pembangunan, dari pengembangan masyarakat, kemudian nanti dipresentasikan, dibahas kembali oleh teman-teman. Jadi nanti ada kelompok yang presentasi dan ada kelompok pembahas yang ditunjuknya pada saat hari H. Jadi nggak ditentuin dari awal. Ditunjuknya pada saat hari H, kemudian setiap kali pertemuan nanti semua kelompok juga mengerjakan, hanya saja yang presentasi itu kelompok yang ditunjuk saja. Harapannya apa? Harapannya adalah teman-teman sudah memiliki gambaran terpaksa untuk membaca supaya bisa lebih memahami materi ini gitu, dibandingkan dengan teman-teman mengharapkan materi dari saya saja tetapi tidak berusaha untuk menggali lebih jauh rasa keingintahuannya supaya teman-teman bisa lebih lebih terpacu gitu. Nah, jadi silahkan nanti mohon dibantu Ainul untuk bisa membuat 13 kelompok itu. Nanti kalau sudah boleh langsung di-submit di Google Classroom. Itu apa lagi ya, untuk buku teman-teman bisa mengakses terutama nih pengembangan masyarakat yang ditulis oleh Nasdian, Fredy Antoni Nasdian, itu isinya relatif lengkap
khususnya untuk teknik ya yang setelah UTS gitu. Kemudian bukunya Jim Ivey Community Development, dan nanti ada beberapa buku yang akan Ibu upload di Google Classroom, buku tambahan lah, sebenarnya itu lebih teknis bukunya dari beberapa penulis di luar negeri, tetapi sepertinya bisa memberikan gambaran gitu untuk teman-teman. Itu ada yang mau dibahas sebelumnya? Ayo, Anissa. Iya, Bu. Ya. Sudah cukup jelas ya yang Ibu sampaikan. Bu, saya mau nanya, Bu. Boleh, Ansor. Sebentar, takut Ini, Bu. hilang. Oke, silakan. Gini, Bu. Saya kan iseng nih, Bu. Mm-mm. Cek Smart Campus gitu. Saya ngeklik pendaftaran proposal apa ya. Di situ kan ada kajian wilayah, Bu ya. Kajian wilayah di sana kan ada sosiologi desa sama Wilayah sosiologi kajian. pembangunan. Iya, benar itu. Itu kok nggak ada sosiologi desa, Bu, di sana, Bu. Kenapa? Di sana kok nggak ada seperti yang kita pelajari nih, sosiologi desa dan kota, tapi di sana adanya sosiologi pembangunan dan sosiologi desa, kurang lebih pedesaan, kurang lebih seperti itu, Bu. Iya. Apa pembangunan tuh sama aja kayak kota atau gimana, Bu? Iya. Jadi sebentar. Ada beberapa wilayah kajian di PMI, termasuk di dalamnya tadi yang disebutkan oleh Ansor, sosiologi pembangunan, sosiologi pedesaan, kemudian nanti juga ada tentang kependudukan ya kalau tidak salah ya, kependudukan, demografi gitu, ekonomi kerakyatan. Nah, gitu. Jadi nanti basisnya jangan terpaku pada wilayah kajian itu, Ansor. Kalau Ansor punya minat tertentu, temanya sudah dapat, nanti baru diajukan ke jurusan. Nah, nanti melalui sekretaris jurusan akan ditentukan itu masuk ke wilayah kajian yang mana. Iya, jadi bukan mahasiswa yang nanti menentukan wilayah kajiannya, karena bisa jadi bias. Kita merasa bahwa wilayah kajian itu misalnya ya tentang pengembangan kapasitas pengrajin rotan, misalnya ya, pengembangan kapasitas pengrajin rotan di Cirebon. Itu bisa masuk ke beberapa wilayah kajian. Bisa masuk ke beberapa wilayah kajian, mau sosiologi pembangunan masuk, pedesaan masuk, ekonomi kerakyatan masuk, bahkan demografi pun masuk karena terkait dengan mata pencaharian. Itu. Nah, nanti setelah Ansor punya tema, teman-teman semuanya punya tema, bahkan dari sekarang nih misalnya udah punya tema, boleh aja datang, Pak saya punya tema ini kira-kira masuk ke wilayah kajian mana. Kalau sudah ditentukan ke wilayah kajian mana, nanti menentukan referensinya akan semakin mudah. Gitu Ansor kira-kira. Ya, baik, Bu. Terima kasih, Bu. Jadi bukan kita yang terpatok sama wilayah kajian, tapi kita ngajuin proposal dulu, baru nanti ditentuin sama jurusan. Kurang lebih kayak gitu. Iya, kurang lebih kayak gitu. Ansor sudah mulai punya temanya? Sedikit, Bu, udah punya gambaran, cuman saya lebih pengen ke ini aja sih, spesifikin lagi gitu, Bu. Makanya nanya kayak gini, Bu. Iya, nanti barangkali kan di semester 5 ini kan mata kuliahnya udah lebih spesifik ya Ansor ya, sudah lebih spesifik, nanti bisa mengambil referensi dari proses perkuliahan yang ada gitu dari mata kuliah apapun. Sambil jalan juga bisa aja misalnya tanya gitu ke Pak Sekjur, kira-kira kalau untuk pembahasan saya itu masuk ke yang mana gitu ya, atau belajar dari kakak kelas gitu. Oke, ada lagi sepertinya Gilang rambutnya panjang ya sekarang ya. Oh, sempat barangkali. Saya pikir tidak kelihatan, Bu. Oh, iya, sempat sampoan dengan rutin ya selama pandemi ya. Iya, sambil mencari kegiatan di rumah, Bu. Bingung mau ngapain. Iya, jadi karena rambutnya panjang, bingung bisa nyisir lama-lama gitu ya. Bisa juga. Oke deh. Cantik juga ya, Bu. Kenapa, Egi? Ya, cantik lihatnya. Iya, kalau dari kejauhan ini
nggak kelihatan nih laki-laki apa perempuan gitu karena kayak di smoothing gitu kan rambutnya tuh. Enggak, Ibu. Cuma diluruskan. Iya, cuma pakai Pedicure, sampo pedicure. ya. Oke, ada lagi yang mau dibahas? Ibu, mau Iya, tanya, Bu. boleh. Ini kan pertemuan pertama ya, Bu ya. Tapi Mm-mm. sebelumnya Ibu udah pernah ngirim RPS di GCR. Berarti ini masuknya ke pertemuan pertama atau kedua, Bu? Pertama aja. Jadi kalaupun misalnya sebelum perkuliahan saya ngirim bahan di Google Classroom gitu, bukan berarti perkuliahannya sudah berjalan gitu. Sebagai basis saja teman-teman udah bisa download materinya, udah punya bahannya gitu. Jadi ketika kuliah juga nggak blank-blank amat gitu, Ainul. Oke, Bu. Tapi untuk yang kelompok itu, Bu, Mm-mm. kan itu kan dadakan ya, Bu ya, penunjukan presentasinya. Betul. Itu presentasinya pemaparannya PowerPoint kah atau dokumen atau biasa aja, Bu? PowerPoint. Jadi setelah ini juga Ibu akan posting di Google Classroom tentang tugasnya. Jadi nanti per tematik minggu depan tematiknya globalisasi, di dalamnya sudah ada tugasnya gitu. PowerPoint sekitar ya 2 sampai 4 halaman lah di luar judul dan juga kata terima kasih gitu. Yang kira-kira bisa menjelaskan, nggak harus sempurna lah, minimal teman-teman memahami apa sih kalau minggu depan ya, apa sih yang dimaksud dengan globalisasi, apa itu pembangunan gitu. Jadi nggak blank amat gitu, nanti Ibu bisa menambahkan atau pembahas ya dari kelompok pembahas bisa membandingkan dengan apa yang sudah mereka kerjakan. Teman-teman yang lain juga nanti akan bergantian memberikan pertanyaan. Jadi bisa lebih hidup lah, bisa lebih apa ya, lebih dalam lagi. Nanti Ibu menambahkan dengan studi kasus seperti itu, Ainul. Oke, baik, Bu. Paham, Bu. Terima Ya, kasih. sama-sama. Satu lagi deh, Bu. Satu lagi. Boleh. Tadi tuh yang terkait itu, Bu. Yang apa sih? Mana tuh? Modal sosial ya, Bu ya. Tadi kan Ibu yang MK dulu tuh terkait nilai, norma, sama networking. Nah, tapi pas ini Ibu tambahan lagi nih. Ada bonding, ridging, sama linking. Nah, Ya. kalau linking kan tadi Ibu udah bahas ya terkait hubungan gitu. Nah, bonding kan ikatan. Kalau ridging itu gimana, Bu? Dan apa bedanya yang sama nilai, norma, sama networking itu? Oke, ya. Nanti kita juga akan perdalam lagi ya itu di pembahasan ketika detail tentang modal sosial. Jadi modal sosial itu kan banyak sekali ya aspeknya gitu dan tidak hanya satu ahli saja yang memberikan gambaran, memberikan definisi tentang modal sosial. Nah, modal sosial yang secara umum dipahami di sosiologi itu kan terkait dengan 3 hal, value, norm, sama networking. Di dalam nilai-nilai masyarakat, kemudian norma-norma yang mengikat masyarakat itu seperti apa, lalu networking, jejaring masyarakatnya itu sudah terbentuk bagaimana gitu. Oke, sebentar ini. Oke, mohon maaf, anak saya minta roti. Jadi ada beberapa definisi, banyak sekali definisi kalau kita buka tentang modal sosial gitu. Nah, salah satu modal sosial yang sering digunakan ketika dipakai oleh para pekerja pengembangan masyarakat ataupun siapapun yang mendesain untuk program-program pengembangan masyarakat itu biasanya menggunakan pengertian modal sosial yang kedua tadi menurut James Coleman. Jadi ada bonding, kemudian bridging, bukan rigging sayang, bridging, menjembatani, bridging. Nah, kemudian setelah itu adalah linking. Nah, dari bonding itu bagaimana sebenarnya ada kesamaan juga antara nilai, norma, kemudian bonding ya, dengan bonding. Masyarakat itu akan semakin erat, semakin lekat ketika mereka memiliki value dan norm yang sama.
nilai dan norma yang sama, itu bondingnya akan semakin bagus. Nah, dalam konteks bonding itu, ketika kita menjadi pekerja sosial atau pekerja pengembangan masyarakat, bagaimana kita menyatukan masyarakat itu, merekatkan masyarakat, misalnya temanya apa? Temanya adalah konservasi. Bagaimana supaya masyarakat itu memiliki satu tujuan yang sama terkait nilai-nilai konservasi? Cara bondingnya itu seperti apa? Diikatnya kayak gimana gitu? Nah, teknik bondingnya itu yang harus kita cari. Bondingnya itu ada ya, sudah ada teorinya. Tekniknya itu disesuaikan dengan kondisi masyarakat. Nah, setelah itu bridging. Dengan cara apa tujuan konservasi itu bisa tercapai gitu? Dengan cara apa bridgingnya? Bridgingnya misalnya masyarakat dihubungkan, dijembatani melalui siapa yang punya kendali terkait dengan konservasi. Itu dijembatani, masyarakat memiliki nilai-nilai lokal, kemudian dijembatani supaya nilai-nilai lokal itu bisa diterima oleh halayak atau pengambil keputusan yang lebih tinggi. Nah, bridging biasanya dilakukan oleh organisasi pengelola pengembangan masyarakat sebagai penjembatan omong-omong antara masyarakat dengan pemerintah, penjembatan antara masyarakat dengan organisasi tertentu, itu bridging. Kemudian linking, setelah proses bonding dan bridging itu berjalan dengan baik gitu, masyarakat diajarkan untuk, bukan diajarkan ya, didorong untuk bisa memperluas jaringannya. Jadi sama seperti networking, memperluas jaringannya dengan siapa saja gitu, dengan siapa saja yang itu prosesnya sudah lebih advance, lebih tinggi lagi dibanding dengan yang bridging tadi. Kira-kira gitu Ainul. Nanti Ibu akan coba share bukunya ya supaya Ainul bisa baca lebih banyak lagi. Oke Bu, baik. Terima kasih. Iya. Nanti juga ada beberapa tulisan Ibu yang mungkin bisa teman-teman baca. Jadi terakhir di 5 bulan terakhir sampai bulan kemarin bulan Juli ada 12 tulisan yang Ibu buat bersama berkolaborasi ya dengan teman-teman di WWF Indonesia. Itu 2 tulisan tentang satu adalah tentang lesson plan, rencana pembelajaran masyarakat di 2 wilayah, satu itu di Alor dan di Wakatobi. Kemudian 10 tulisan lainnya itu adalah terkait dengan wilayah kelola perairan berbasis masyarakat. Di dalamnya dibahas bagaimana proses-proses untuk melakukan bonding, melakukan bridging, dan juga melakukan linking itu. Nanti kalau temanya cocok, Ibu akan coba share tulisan-tulisan itu gitu dalam bentuk buku, tidak terlalu tebal sih, tapi bisa teman-teman pelajari. Bagaimana karena itu kan hasil dari riset dan juga pengalaman bersama masyarakat, jadi sepertinya bisa lebih lebih bisa dipahami karena bahasanya juga sederhana gitu dibanding teman-teman nanti baca textbook yang terlalu banyak. Mungkin itu sih. Ada lagi? Cukup ya? Kalau tidak ada lagi, Alvina ada, Siti, Noviani, Fatahur Rohim, Edo, Andre, Cynthia. Ada Bu. Oke, ya. Kalau sudah cukup, karena ini juga yang pertama ya penjelasan tentang apa yang akan kita pelajari 1 semester ke depan, semoga sudah bisa memberikan gambaran yang cukup untuk bisa memberikan manfaat gitu, teman-teman bisa mengambil manfaat. Setelah ini jangan lupa nanti dicek di Google Classroom, termasuk nanti Ainul ini screenshotnya Ibu bagikan di Google Classroom juga supaya bisa menjadi basis untuk presensi. Dan selebihnya setelah ini Ibu akan share buku-buku yang tadi Ibu. Tadi Egi ya, Egi boleh dipandu lagi berdoa, Egi. Ya Bu, boleh. Egi. Ya Bu.
Ya, yuk dipandu doa lagi. Alhamdulillahirrabbilalamin, pada kesempatan kali ini untuk perkuliahan telah berjalan dengan lancar. Semoga dengan perkuliahan kali ini kita mendapat ilmu yang dapat kita manfaatkan. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup dengan doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik, dan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillah. Baik, untuk selanjutnya saya kembalikan kepada Ibu. Ya, baik, terima kasih Egi dan teman-teman semuanya dari kelas 5A atas antusiasmenya, atas ketepatan waktunya, atas komitmennya. Semoga bisa bertahan sampai akhir nanti gitu dan memberikan dampak yang baik juga untuk teman-teman semua. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan semoga pertemuan hari ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Tetap jaga kesehatan. Tetap jaga kesehatan, jaga banyak hal lah yang teman-teman sudah tahu apa yang perlu dipertanggungjawabkan dari setiap tindak tanduk tingkah laku teman-teman semua, karena sekarang sudah masuk ke semester 5 gitu. Itu saja yang bisa Ibu sampaikan. Ibu pamit, terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Waalaikumsalam.